Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang mana membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Bapak Zuhrinal M. Nawawi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan atau mendiskusikan makalah kami yang bertema kewirausahaan tentang memulai bisnis baru. Nah, kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Nurul Husna dan rekan saya Devi Fitrianingsi. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian bisnis. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan tergantung skupnya. Penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu satu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya bisnis pertelevisian. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang maupun jasa. Bisnis berarti menelaah kembali sejarah kehidupan manusia dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Kegiatan bisnis merupakan sebuah sistem operasional yang sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Pada masyarakat yang semakin terbuka, kegiatan bisnis harus mampu bersikap lebih fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Oleh karena itu, mempelajari bisnis sama artinya dengan mempelajari setiap cara manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam suatu lingkungan dengan sumber yang cukup terbatas. B. Pertimbangan membuka usaha bisnis. Ada 11, yaitu yang pertama, menetapkan jenis usaha. Yang kedua, menetapkan visi dan misi usaha. Yang ketiga, melakukan survei. Yang keempat, mempersiapkan modal. 5. Menentukan lokasi usaha. Keenam, mempersiapkan segala keperluan. 7. Mulai membuka usaha. 8. Menjadi unik dalam persaingan. 9. Terus memantau pasar dan belajar. 10. Promosi secara berkala. Dan yang terakhir, melatih mentalitas bisnis. Teknik memasuki dunia usaha. Sebagai pengelola dan pemilik usaha atau pelaksana usaha kecil, wirausaha dapat memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Berikut merupakan cara untuk memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Untuk masuk ke dalam dunia usaha, seseorang harus memiliki jiwa wirausaha. Cara memasuki dunia usaha yang pertama adalah dengan merintis usaha baru atau starting. Metode ini terwujud dalam pembentukan dan pendirian usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen. Karena bermula dari diri sendiri, maka pembahasan mengenai metode ini adalah yang paling luas. Yang kedua, membeli perusahaan yang sudah didirikan atau buying. Cara yang bisa dilakukan oleh seseorang yang akan merintis usaha adalah dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirit dan dieginisar orang lam dengan nama goodwill dan oga yang sudah ada. Ranyal Alan Mega Soka memilih membeli perusahaan yang salah ada daripada mendirikan atau merintis usaha lebih much dalam memasuki dunia usaha. Memiliki pengantuk membeli dalam harga. Meskipun demikian, membeli perusahaan yang sudah ada PEX mengandung permasalahan plus masalah eksternal di lingkungan, misalnya banyaknya peng dan kan peluang. 3. Kerjasama manajemen atau waralaba. Cara ketiga dalam memasuki dunia usaha adalah kerjasama manajemen atau yang biasa dikenal dengan istilah waralaba atau franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur dengan perusahaan besar atau franchisor
dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk penyelenggaraan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Intinya dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk penyelenggaraan usaha dari perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan yang memberi 10 lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan yang pembeli lisensi, penyalur, dan dealer. Baik, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu cara menciptakan produk dalam bisnis baru. Ada 6. Yang pertama yaitu pencarian ide produk. Ide bisa dicari, namun terkadang datang dengan sendirinya tanpa diharapkan. Banyak perusahaan yang memiliki bagian atau divisi riset maupun menggunakan jasa pihak luar untuk mencarikan ide segar dan berlian bagi perusahaan tersebut. Ide yang dihasilkan haruslah sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan perusahaan tersebut. Ide pun bisa datang dari konsumen yang biasa mengkonsumsi produk perusahaan tersebut maupun produk produsen lain yang serupa. Yang kedua yaitu menyaring ide produk. Apabila ide yang didapat banyak jumlahnya, maka sebaiknya dilakukan pemilihan ide yang sekiranya patut maju ke langkah selanjutnya. Sesuaikanlah dengan kondisi dan tujuan perusahaan tersebut. Ide yang sulit untuk diwujudkan karena dirasa tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan sebaiknya tidak diteruskan demi kebaikan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu 3. Analisis bisnis. Perusahaan melakukan berbagai pemikiran estimasi pada produk tersebut melalui dari beberapa kira-kira biaya investasi yang dibutuhkan, seberapa besar potensi pasarnya, seberapa besar tingkat penjualannya, dan seberapa banyak laba atau keuntungan yang mungkin diraih perusahaan. Semua itu sebaiknya dilakukan secara ilmiah dan tidak hanya dengan kira-kira saja. Yang selanjutnya yaitu pengembangan produk. Dari ide yang layak maju ke tahap selanjutnya, dibuatkan prototip atau model produk yang dilakukan uji kelayakan bisnis. Produk diuji secara internal, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh pihak luar perusahaan yang kompeten di dalam bidangnya. Nah, yang selanjutnya yaitu 5. Uji coba pemasaran. Produk yang telah lulus diuji model prototip selanjutnya dilakukan pengujian pemasaran dengan memilih beberapa sampel pasar yang kurang lebih mewakili kondisi segmen pasar yang akan dituju oleh produk perusahaan. Lihat bagaimana reaksi pasar tersebut terhadap produk baru tersebut. Jika hasilnya ternyata positif, maka produk tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan apabila sebaliknya, maka target sebaiknya dilakukan evaluasi kembali untuk menggugurkan produk. Nah, yang terakhir yaitu komersialisasi produk baru. Tahap yang terakhir dari rangkaian pengembangan produk baru adalah menawarkannya kepada seluruh pasar yang dituju. Produk baru tersebut sebaiknya terus dilakukan monitoring dan dilakukan berbagai evaluasi dari yang ada di lapangan dan perbaikan baik pada produk, target konsumen, harga, promosi, dan lain sebagainya sehingga mampu memaksimalisasi keuntungan yang diperolehnya. Selanjutnya, materi E yaitu karakteristik bisnis baru dan kecil. Pada umumnya, perusahaan kecil memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu manajemen. Pada usaha kecil, manajer yang mengkomerasikan perusahaan adalah pemilik usaha itu sendiri, sehingga dinyatakanlah dirinya yang mengambil berbagai keputusan secara mandiri. Yang kedua yaitu persyaratan modal. Jumlah modal yang diperlukan biasanya relatif kecil dan hanya dari beberapa sumber saja. Nah, yang terakhir yaitu pengoperasian yang bersifat lokal. Oleh karena itu, permodalan relatif kecil dan dikelola secara mandiri, maka daerah operasinya bersifat lokal, sehingga majikan dan karyawan tinggal dalam satu daerah yang sama dengan bahan baku pemasarannya. Nah, yang F yaitu faktor keberhasilan dan kegagalan bisnis baru dan kecil. Yang A, faktor kegagalan bisnis. Nah, untuk yang pertama kami sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang gagal dalam menjalankan bisnis kecilnya. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu 1. Manajerial yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman.
Calon wirausaha banyak ditemui memiliki pola pikir tentang keberhasilan hanya melalui penggunaan logika saja. Terlalu yakin dengan keahlian manajerial yang dimilikinya juga dapat menyebabkan kegagalan. Makanya kita perlu belajar tentang manajerial kepada orang yang sudah ahli dalam bidangnya. Yang kedua yaitu kurang memberi perhatian. Sebab kegagalan kurang memberi perhatian dapat dikatakan wirausahawan tersebut tidak fokus menjalankan bisnis kecil yang dilakoninya. Nah, yang ketiga yaitu sistem kontrol yang lemah. Sistem kontrol yang lemah yang relatif berguna untuk membantu agar bisnis yang dijalani agar tetap bertahan, dan sistem ini juga berguna untuk membantu manajer mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, yang keempat yaitu kurangnya modal. Kegagalan bisnis ini bisa disebabkan oleh kurangnya modal. Beberapa wirausaha sangat optimis untuk mendapatkan laba sehingga baik modal, akan tetapi sebagian besar kasus diperlukan waktu untuk lama sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan laba yang diharapkannya. Nah, yang B yaitu faktor keberhasilan. Sama dengan faktor kegagalan, ada 4 faktor pendukung atas keberhasilannya usaha kecil tersebut. Yang pertama yaitu kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Nah, para pemilik bisnis kecil harus berkomitmen dalam menjalani atau mencapai keberhasilan dan rela menghabiskan waktu atau fokus dan usahanya sebanyak mungkin kerja keras dan pantang menyerah untuk mewujudkan mimpinya. Nah, yang kedua yaitu permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan. Mengetahui peluang pasar atau kebutuhan dari para konsumen menjadi salah satu kunci keberhasilan bisnis kecil. Ketika ada peluang yang baik dan hasil memanfaatkannya, maka kemungkinan untuk suksesnya besar. Nah, yang ketiga yaitu ada kompetensi manajerial. Para pemilik bisnis kecil yang berhasil mungkin mendapatkan kompetensi melalui pelatihan atau pengalaman, atau bahkan dengan belajar dari kalian seseorang yang lebih ahli. Hanya sedikit wirausahawan yang berhasil yang dapat sukses sendiri atau langsung berhasil setelah. Nah, terakhir kita masuk ke materi yang G, yaitu Franchise atau waralaba sebagai awal bisnis. Waralaba merupakan cara memasuki dunia usaha yang sangat populer di seluruh dunia. Produk-produk waralaba telah menjadi produk global, mulai dari dealer mobil, motor, bahan bakar, dan alat rumah tangga lainnya berkembang di seluruh dunia. Format bisnis waralaba telah memberikan fasilitas jasa yang luas bagi para dealer, seperti pemasaran, periklanan, pelatihan, standar produksi, dan pengerjaan manual, serta bimbingan pengawasan kualitas. Logo-logo dan usaha waralaba terlihat di pusat-pusat perdagangan seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan sampai ke kota-kota kecil lainnya. Dengan kata lain, waralaba merupakan kerjasama manajemen yang biasanya berkembang dan dalam perusahaan retail. Secara umum, ada 2 jenis waralaba yang sudah bisa dijalankan oleh pebisnis tanah air. Yang pertama yaitu waralaba format bisnis. Waralaba ini adalah pemberian hak atau lisensi oleh franchisor kepada franchise untuk menjual produk jasa menggunakan merek, identitas dari sistem yang dimiliki franchisor. Jenis yang terbanyak digunakan oleh pebisnis di Indonesia ini menawarkan sistem yang komplit dan komprehensif tentang tata cara menjalankan bisnis, termasuk di dalamnya pelatihan dan konsultasi usaha dalam hal pemasaran, penjualan, pengelolaan stok, accounting personal, dan pemeliharaan pengembangan bisnis. Nah, yang kedua yaitu waralaba produk. Berbeda dengan waralaba format bisnis, waralaba jenis kedua ini waralaba produk dan merek dagang merupakan pemberian hak dan izin pengelolaan dari franchisor kepada franchisor untuk menguji produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk keaganan distributor atau lisensi penjualan.